Oke baik, selamat malam semuanya. Malam. Gimana kabarnya? Baik. Oke, hari ini kita masuk pertemuan ke-8 ya? Iya Pak. Minggu lalu kita bahas soal apa? Jurnal khusus sama pusat pembantu. Oke, jadi setelah kita bahas soal jurnal khusus dan buku besar, hari ini kita akan bahas terkait dengan persediaan. Oke? Nah, sebelum saya masuk ke materi ini, kita review dulu. Oke, kita harus review dulu apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Oke? Nah, terkait dengan jurnal khusus, apa yang kalian ingat dari materi kemarin soal jurnal khusus? Apa saja jurnal khusus yang teman-teman masih ingat? Jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas. Oke. Penerimaan kas, Terus penerimaan kas. Apa lagi? Penjualan. Tuh. Jurnal khusus untuk penjualan. Terus pembelian, pembelian. memorial, Dan ada satu namanya memorial. Oke. Nah, jurnal khusus penerimaan gas berarti mencatat jumlah gas yang kita terima. Kalau pengeluaran gas berarti jumlah aliran gas yang keluar. Kalau ini jurnal khusus penjualan, ini untuk mencatat apa? penjualan yang dapat kredit. Penjualan yang dilakukan secara kredit. Kalau jurnal khusus pembelian, mencatat apa? Mencatat pembelian secara kredit. Oke. Terus yang kedua, kita bahas apa kemarin? Buku besar pembantu. Oke, tahu buku besar tahu? Oke. Nah, apa yang teman-teman ingat terkait materi kita kemarin terkait dengan buku besar pembantu? Atau contohnya? Contoh dari buku besar pembantu. Terkait dengan buku besar pembantu, kemarin kita belajar mengenai buku besar pembantu itu ada dua, yaitu buku besar pembantu utang dan piutang. Oke, buku besar pembantu, salah. Buku besar pembantu piutang. Oke. Ya. Contohnya bagaimana? Misalnya kita itu mempunyai piutang beberapa misalnya di beberapa perusahaan. Oke, Jadi untuk buku besar pembantu ini itu kita mengkhususkan misalnya piutang untuk satu perusahaan, misalnya perusahaan A, perusahaan B. Oke, betul. Jadi buku besar pembantu itu dia membantu kita dalam melakukan pencatatan saldo dari akun-akun yang mungkin jumlahnya banyak. Contohnya tadi buku besar pembantu piutang. Kalau dia punya piutang di berbagai perusahaan, misalnya ada banyak perusahaan, kalau semua ditumpuk dia akan bingung mengontrol piutangnya. Maka dia bikin buku besar pembantu, misalnya per perusahaan. Nah, sehingga gampang untuk mengontrol aliran piutangnya. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke topik kita hari ini, yaitu kita bahas soal persediaan. Kira-kira teman-teman, apa yang teman-teman pahami ketika kita bicara persediaan? Persediaan itu apa? Menurut teman-teman? Ada yang bisa jawab? Silakan. Namanya siapa? Sebut nama dulu. Namanya siapa? Saya Oknil. Oknil. Oh iya, saya lupa ini. Oke, Oknil, silakan. Persediaan itu seperti stok barang yang masih kita punya. Oke, stok barang yang kita mau jual. Nah, itu disebut dengan persediaan, itu sederhananya. Siapa lagi? Desi. Menurut Desi, persediaan itu apa? Oke, Desi masih malu-malu. Oke. Nah, jadi itu hanya ini ya. Kita minimal teman-teman ketika kita belajar persediaan, teman-teman harus tahu persediaan itu apa. Kan gitu. Kalau kita belajar bagaimana pencatatannya. Kalau teman-teman belum paham persediaan, bagaimana kita bicara soal bagaimana mau mencatat. Kan gitu, ya. Nah, sebelum saya bahas secara detail terkait dengan materi hari ini teman-teman perhatikan di sini ada goals. Pelajaran kita hari ini berhasil kalau teman-teman sudah paham ini. Oke? Kalau teman-teman tidak paham ini berarti kita belajar ulang nanti. Oke? Jadi mahasiswa mampu melakukan pencatatan transaksi persediaan baik menggunakan sistem perpetual maupun periodik secara tepat. Oke? Jadi goals dari materi kita hari ini adalah teman-teman harus bisa mencatat persediaan menggunakan metode sistem pencatatan periodik maupun sistem pencatatan perpetual. Nah, dua sistem pencatatan ini akan kita pelajari hari ini. Ya, jadi teman-teman harus bisa ini.
Oke, kalau teman-teman belum bisa ini berarti ya kita ulang lagi kelasnya nanti minggu depan. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke persediaan. Nah tadi persediaan barang dagangan yang dimiliki perusahaan pada awal periode konversi disebut sebagai persediaan awal. Sedangkan persediaan di akhir periode berarti disebut dengan persediaan akhir. Karena ketika kita belajar persediaan pasti namanya persediaan awal, ada namanya persediaan akhir. Ada namanya juga persediaan barang yang akan dijual. Nah, terkait dengan metode pencatatan persediaan, itu ada dua metode yang harus teman-teman pahami. Yang pertama namanya sistem pencatatan perpetual, oke? Dan yang kedua adalah periodik. Kira-kira ada yang sudah tahu belum? Sistem pencatatan perpetual itu seperti apa? Kalau periodik seperti apa? Ada sudah pernah baca tidak? Terkait dengan dua sistem pencatatan ini. Ada yang sudah pernah baca? Referin. Menurut Referin, kalau persediaan sistem pencatatan periodik itu seperti apa ya? Kan ada pencatatan periodik atau fisik. Menurut Referin bagaimana? Belum pernah baca? Belum? Oke, siapa yang sudah pernah baca dua sistem pencatatan ini? Ah, belum. Berarti kita, karena belum makanya kita belajar. Kan gitu. Oke, kita mulai dari sistem pencatatan periodik dulu. Nah ini. Sistem pencatatan periodik. Sistem pencatatan periodik adalah metode yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan di dalam suatu perusahaan dagang, di mana persediaan dicatat dan dihitung hanya pada awal dan akhir periode. Oke. Jadi kata kuncinya di sini adalah persediaan itu dicatat pada. Oke. Jadi dia akan menghitung persediaan itu hanya di awal dan di akhir periode. Jadi misalnya selama di awal periode persediaan kita berapa? Ketika ada pembeli maupun penjualan, dia tidak hitung persediaannya. Nanti di akhir periode baru dia hitung, oh kita punya barang sisanya berapa, gitu. Nah itu adalah sistem periodik. Oke? Jadi proses pencatatannya nanti akan dilihat pada dihitung di awal dan di akhir periode. Oke. Yang berikut, di sini tadi dia bilang untuk menentukan harga pokok penjualannya. Oke? Dihitung untuk apa? Dihitung untuk menentukan harga pokok penjualan. Nah, ada kata-kata sini harga pokok penjualan. Apa itu harga pokok penjualan? Ada yang tahu? Menurut teman-teman, harga pokok penjualan itu apa? Sama dengan harga perolehan. Harga perolehan. Oke, ada yang lain? Apa? Apa? Modal awal. Misalnya, itu misalnya. Nah, kan kalau teman-teman kalau pedagang, pasti kan kalau kita beli, tidak kembali modal itu. Kan gitu. Nah, berarti modal awalnya, modal yang dimaksudnya adalah waktu saya beli barang ini berapa harganya, kan gitu. Kalau dalam konteks kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, ada yang lain? Apa? Harga pokok penjualan diperoleh dari mana? Kalau dalam konteks sebuah perusahaan dagang, maka harga pokok penjualan didapat dari harga persediaan awal ditambah harga pokok pembelian dikurangi persediaan akhir. Jadi barang kita di awal periode berapa? Tahu? Bulan ini kita beli berapa banyak? Setelah dijumlahkan, sekarang sisanya berapa? Kan gitu. Berarti selisihnya itu yang kita jual. Nah, itulah disebut dengan harga pokok penjualan. Selisih yang dimaksudnya selisih nilai barangnya, bukan selisih harga jual ya, tapi selisih nilai barangnya. Oke, nah sekarang kita lihat contohnya ya. Oke, kita lihat contohnya terkait dengan HPP. Nah, misalnya persediaan kita di awal periode adalah 157 juta. Nah, lalu kita ada beli barang. Yang kita beli barang 818.500. Nah, maka jumlah antara barang yang kita beli dengan barang di awal
barang persediaan kita sisanya berapa? Ya, nah setelah kita hitung ternyata persediaan akhir kita 173.500. Ya, itu barang kita, barang fisik kita yang ada di gudang. Yang tadinya adalah 976 juta. Ternyata setelah kita hitung di akhir bulan tinggal 173 juta. Oke? Sisanya kemana? Kan itu pertanyaannya. Nah, ternyata sisanya itu yang kita jual. Dan selisihnya ya, 802 juta itu yang kita jual. Nah, 802 juta inilah yang disebut dengan harga pokok penjualan. Oke. Nah, selanjutnya kita bicara soal bagaimana kita melakukan pencatatan akuntansinya. Oke? Tadi kan sudah dibilang persediaan periodik itu dicatat, persediaannya itu akan dicatat di awal dan akhir periodik. Nilai persediaannya. Maka teman-teman harus pahami atau teman-teman harus ingat, kalau kita melakukan transaksi, kita tidak boleh mencatat ke akun persediaan. Kalau kita beli barang, ya kita catat di akun namanya pembelian, atau sales. Kalau kita melakukan penjualan, ya dicatat penjualannya saja, transaksi penjualannya saja. Kan begini, Pak, kan kalau kita jual barang kan pasti ada barang berkurang, betul tidak? Nah, pertanyaannya, perlu kita catat atau tidak barang yang berkurang? Dalam sistem persediaan periodik tidak perlu dicatat. Nah, jadi ketika kita beli barang, teman-teman hanya mencatat pembelian, ya pembelian terus pada kas ataupun pada piutang, pada utang kalau kita beli. Nah kalau kita menjual, berarti kita hanya catat transaksi penjualan saja. Tidak perlu catat pengurangan saldo persediaan. Nah sekarang kita lihat yang pertama. Misalnya terjadi penjualan secara tunai. Oke. Apa itu? Bagaimana penjualan secara tunai itu gimana? Berarti kita jual langsung dibayar. Oke. Nah, menurut teman-teman, kalau misalnya kita jual barang nih, kita jual, dia bayar. Kira-kira apa yang kita terima? Kita selalu analisis transaksi. Berarti ada uang yang kita terima. Penjualan kita bertambah atau berkurang? Penjualan kita bertambah atau berkurang? Penjualan kita bertambah. Kalau uang kita bertambah atau berkurang? Uang kita bertambah. Oke? Debitnya adalah kas, kreditnya penjualan. Oke. Jadi jika terjadi penjualan secara tunai, maka pencatatannya adalah kas pada penjualan. Atau sales. Nah, ketika ada retur penjualan, apa itu retur? Kembalian. Artinya ada barang yang dikembalikan. Nah, misalnya barang yang tadi kita jual, ternyata uangnya kembalikan. Nah, berarti apa yang terjadi? Penjualan kita bertambah atau berkurang? Penjualan kita berkurang. Siapa yang bertambah, siapa yang berkurang? Kan begini, ketika kita jual sekian, nah orangnya kembalikan barang yang kita jual tadi, berarti kan penjualan kita berkurang. Karena barang yang kita jual tadi dikembalikan, berarti barang kita bertambah kembali, nilai penjualan yang tadi kita catat berkurang. Oke, jadi penjualan kita berkurang, barang kita tambah, uang kita berkurang. Uang berkurang karena barang kita dikembalikan, maka uangnya kan kita kasih pulang. Oke. Nah, maka kalau ada retur penjualan, kita mencatat debitnya adalah retur penjualan. Kan tadi penjualan bertambah di kredit, maka kalau retur dia saldonya di debit. Lalu kreditnya apa? Kreditnya adalah kas. Tadi kan kita debitnya kas. Pada saat kita menjual, kita debit kas kita bertambah karena kita terima uang. Karena ada barang yang dikembalikan oleh si pembeli, maka uangnya juga kita kasih kembali. Maka uang kita berkurang. Terus yang berikut, bagaimana kalau penjualan secara kredit? Nah, kalau penjualan secara kredit bagaimana? Penjualan secara kredit itu berarti tadi kan penjualan secara tunai berarti ketika kita jual orangnya langsung bayar. Nah, bagaimana kalau
kita melakukan penjualan. Berarti piutang kita bertambah atau berkurang? Bertambah. Jadi kita punya piutang bertambah, penjualan kita bertambah. Kan kita baru jual. Oke. Jadi debitnya adalah piutang. Kreditnya adalah penjualan. Sama halnya berlaku untuk retur. Kalau retur berarti debitnya adalah retur penjualan, kreditnya adalah piutang. Oke. Bisa dipahami ya? Bisa. Nanti saya kasih soal. Jadi nanti teman-teman terkait dengan transaksi ini nanti kita akan bahas lanjutan yang minggu depan kita akan bahas. Tapi nanti saya kasih dalam bentuk tugas dulu. Oke? Teman-teman kerjakan dulu baru nanti kita review lagi. Yang berikut pembelian secara tunai. Ini tadi sudah. Dan kita bahas itu terkait dengan sistem persediaan perpetual. Jadi gini, inti dari persediaan periodik tadi adalah ketika terjadi pembelian, teman-teman hanya mencatat transaksi pada akun pembelian. Oke? Tidak boleh mencatat di akun persediaan. Nah, ketika terjadi penjualan, teman-teman hanya mencatat transaksi pada akun transaksi penjualannya saja. Oke? Tidak perlu mencatat pengurangan saldo persediaan. Saldo persediaan kita lihatnya kapan? Nanti di akhir periode. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke sini, ada yang mau ditanya soal persediaan periodik tadi? Ada yang mau tanya? Oke, silakan Jesse. Oke, Jasi bertanya begini. Tadi kita bahas soal harga pokok penjualan, toh? Jasi bertanya, seberapa penting harga pokok penjualan itu untuk perusahaan atau untuk si penjual atau untuk pedagang? Harga pokok penjualan pentingnya seperti apa? Nah, ada yang bisa jawab tidak? Menurut teman-teman, teman-teman yang lain. Oke, silakan juga. Untuk mengumpulkan keuntungan, Untuk? kita tahu keuntungan kita berapa dari. Oke. Sebagai dasar untuk kita melihat keuntungan kita berapa ya? Nah, ada yang lain? Menurut teman-teman, ini menurut teman-teman. Apa pentingnya harga pokok penjualan? Tadi contohnya tadi, mana? Ini. Kenapa kita harus tahu ribunya? Jangan sampai kita beli 7.000 baru jualnya 5.000. Ternyata kalau kita tidak tahu harga pokoknya berapa, nanti kan kita bingung menentukan harga jualnya, betul tidak? Penentuan harga jual itu menjadi dasar kira-kira kita untungnya berapa, kayak gitu. Nah, untuk mengetahui kita untungnya berapa, harga jual yang ideal berapa, dasarnya ya kita harus tahu dulu harga pokok penjualan kita berapa, kayak gitu. Karena dasar, kalau teman-teman tahu harga pokok penjualannya, nah, saya ambil dulu sedikit saja deh. Saya jual harganya sekian, biar cepat laku. Kan bisa ya? Yang penting barangnya berputar. Atau kalau teman-teman tidak tahu harga pokok penjualan berapa, langsung jual dengan harga tinggi, belum tentu barangnya bisa laku. Kan gitu. Nah, jadi kalau secara bisnis, harga pokok penjualan itu penting sekali dalam konteks bagaimana kita menentukan harga jual, bagaimana kita memprediksi keuntungan kita berapa. Kan gitu. Kan kalau teman-teman nanti lihat di laporan laba rugi, penjualan dikurangi harga pokok penjualan, kita ketemu yang namanya laba kotor, gross profit, kayak gitu. Nah, jadi dasar penentuan laba kalau kita bicara harga pokok penjualan, itu pentingnya harga pokok penjualan. Oke, ada lagi yang mau tanya soal materi tadi dulu, yang persediaan periodik. Ada pertanyaan? Tidak? Ada? Tadi kan kita catat kan persediaan tidak dicatat langsung. Terus dicatatnya nanti di mana untuk pengurangan? Oke. Yang kita maksud ini ya. Kan tadi kita bilang barangnya nanti kita hitung di akhir periode, ya kan? Kita hanya hitung dong. Terus kapan kita catatnya? Catatnya bagaimana? Kan gitu persediaan yang sisa tadi. Kan gitu pertanyaannya kan? Nah, oke. Nah, saya langsung jelaskan ya. Karena proses untuk itu ada tahapannya. Jadi gini, nanti di akhir periode, kalau teman-teman menggunakan sistem
pencatatan persediaan periodik, wajib hukumnya teman-teman melakukan penyesuaian saldo persediaan di akhir bulan. Kalau bisa tidak? Oke? Kalau teman-teman tidak melakukan penyesuaian saldo persediaan, maka nanti saldo persediaan yang ada di laporan keuangan tidak sesuai dengan divisi. Oke? Jadi kita wajib melakukan penyesuaian saldo persediaan. Ada beberapa tahap. Yang pertama, teman-teman harus tutup dulu saldo persediaan awal. Oke? Jadi pertama, tutup dulu saldo persediaan awal. Yang kedua, tutup semua rekening pembelian. Oke? Yang berkaitan dengan pembelian. Terus yang ketiga, teman-teman mencatat saldo persediaan akhirnya berapa. Nah, ini cara tutupnya bagaimana? Semuanya ditutup ke harga pokok penjualan. Ini contohnya tadi, misalnya persediaan awal kita berapa? Misalnya dari persediaan awal kita misalnya 10 juta, maka di akhir periode kita harus catat dulu saldo persediaan kan gimana? Debit atau kredit? Debit, toh? Nah, maka kita catat harga pokok penjualan pada persediaan sebesar 10 juta, supaya saldo persediaan awal kita nilainya jadi 0. Oke? Setelah itu kita catat semua rekening pembelian. Oke? Pembelian tadi saldonya di debit atau kredit? Pembelian di debit. Oke. Nah, cara tutupnya sama, harga pokok penjualan pada pembelian. Misalnya kita pembeliannya 5 juta, maka 5 juta. Jadi kan tadi kalau teman-teman lihat, ada persediaan awal, ada pembelian, lalu ada persediaan akhir, kan tadi dah. Nah, maka nanti sekarang saldo persediaan kita berapa? Oh, ternyata tinggal 3 juta. Maka kita catat persediaan pada harga pokok penjualan sebesar 3. Seperti itu, ya. Jadi ini memang. Nah, rekening-rekening yang berkaitan dengan pembelian itu banyak. Kan ada tadi rekening pembelian itu harus ditutup juga. Terus misalnya ada pos pembelian, kalau dia menambah harga pokok pembelian maka harus ditutup. Jadi semua rekening atau semua transaksi yang berkaitan dengan pembelian itu harus ditutup semua. Oke? Nah, baru kita bisa catat berapakah saldo persediaan yang kita. Oke, bisa ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke perbektual. Nah, persediaan perbektual adalah metode yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan di dalam perusahaan dagang, di mana persediaan dicatat dan dihitung secara detail dalam akun persediaan dan buku besar yang berkaitan. Jadi, untuk persediaan perbektual, saldo persediaan itu apa yang kita tahu setiap hari. Jadi ketika ada beli barang, langsung catat ke persediaan. Oke? Ketika ada barang yang dijual, langsung kita update saldonya di persediaan. Jadi kita langsung tahu, oh sekarang persediaan kita nilainya berapa. Oke? Tapi kalau periodik kita kan tidak tahu. Di akhir bulan kita tahu barang kita sisanya berapa. Nah, kalau di perbektual, semuanya dicatat secara kontinu. Oke? Jadi semua pembelian langsung dicatat ke persediaan. Terus semua penjualan juga langsung dicatat berapa barang yang keluar. Oke? Nah, nanti kita lihat contohnya. Nah ini. Jadi ketika kita melakukan pembelian, tadi kalau periodik kan ketika kita melakukan pembelian, kita mencatat saldonya di pembelian. Oke? Nah, kalau perpetual kita tidak kenal lagi yang namanya rekening pembelian. Oke? Jadi ketika terjadi pembelian langsung kita catat persediaan kita berapa, kan gitu. Oke? Jadi ketika terjadi pembelian secara tunai, maka jurnalnya adalah debitnya persediaan, lalu kreditnya kas. Oke. Kenapa kasnya di kredit? Karena kasnya berkurang. Oke. Jadi kalau terjadi pembelian maka debitnya adalah persediaan, kreditnya adalah kas. Oke, ini debit,
Tuh. Jadi ketika kita ketika kita mengembalikan barang, maka kita catat sebagai retur pembelian. Maka barangnya bertambah atau berkurang? Berkurang. Persediaan kita berkurang, toh, karena barangnya kita kembalikan. Uang kita kan dikasih kembali uangnya, berarti uang kita baru. Debitnya adalah kas, kreditnya apa? Retur pembelian. Retur pembelian. Nah, ini kalau kita bicara soal penjualan secara tunai, atau pembelian secara tunai. Nah, sekarang bagaimana kalau penjualan secara pembelian, penjualan terus sih? Bagaimana kalau kita mencatat pembelian secara kredit? Oke. Nah, kalau pembelian secara kredit, bagaimana kita mencatatnya? Debitnya adalah persediaan, kreditnya adalah apa? Utang atau piutang? Utang. Oke, kreditnya adalah utang. Tambahkan ya. Nah, bagaimana kalau barangnya kita kembalikan? Utang kita bertambah atau berkurang? Utang kita berkurang. Maka kalau kita kembalikan barangnya, maka debitnya adalah utang. Utang. Kreditnya adalah bukan persediaan, apa? Retur. Retur pembelian. Kalau ketika kita melakukan penjualan, maka ada dua tahap yang harus kita lakukan untuk pencatatan. Yang pertama, kita catat dulu transaksi penjualannya. Oke? Misalnya kita menjual secara tunai, maka debitnya adalah kas, karena kita terima kas. Oke? Debitnya kas, kreditnya adalah kan penjualan. Oke? Itu pertama dulu. Jadi kita catat dulu transaksi penjualannya. Oke? Yang kedua, kita mencatat pengurangan saldo persediaan. Oke? Jurnalnya adalah debitnya apa? Persediaannya pertama berkurang. Kalau kita jual berkurang. Maka debitnya adalah harga pokok penjualan, kreditnya adalah persediaan. Ya. Jadi kalau kita melakukan pengurangan pencatatan terjual, intinya di situ ya. Ketika terjadi pembelian, teman-teman hanya mencatat pembelian pada persediaan pada kas atau utang atau utang. Ketika terjadi pembelian secara tunai, maka persediaan pada kas. Kalau pembelian secara kredit, persediaan pada utang. Nah, ketika terjadi penjualan, ingat harus dua jurnal ini teman-teman lakukan. Pertama, menjurnal ini transaksi penjualannya. Yang kedua, menjurnal pengurangan persediaan. Oke, jadi itu ya untuk inti dari materi terkait dengan sistem pencatatan terjual. Oke, nah setelah ini silakan teman-teman masuk ke classroom-nya masing-masing. Di situ sudah ada seperti biasa, tugas dikerjakan. Batas pengumpulan di classroom sebelum 1 hari sebelum kelas dimulai. Jadi kalau hari ini hari Selasa, maka hari Senin sudah harus di hari Senin saya sudah close pengumpulan tugas di classroom. Nanti kita akan bahas satu-satu. Jadi minggu depan semua dapat giliran. Saya sudah siapkan sekitar 30 transaksi di tugasnya. Nanti minggu depan masing-masing satu-satu orang ya. Satu-satu orang akan saya suruh maju jelaskan transaksinya. Bisa toh? Bisa. Jadi sebelum kita close, nanti pesan pertama tadi ya, silakan nanti cek tugasnya di classroom. Yang kedua, saya mau pastikan dulu. Dari tadi teman-teman memperhatikan atau mengantuk, kan gitu kan? Nah,
kita simpulkan dulu bahwa apa yang kita pelajari tadi terkait dengan persediaan kontekstual dan persediaan periodik, sistem pencatatan kontekstual dan periodik. Kalau untuk periodik, teman-teman harus mencatat transaksi pembelian maupun penjualan. Kalau untuk pembelian dicatat di saldo persediaan atau pembelian. Pembelian. Tidak usah, tidak perlu kita mencatat di persediaan. Terjadi penjualan yang kita catat hanya saldo, hanya transaksi penjualan saja. Terus kalau sistem pencatatan kontekstual, ketika terjadi pembelian maka yang kita catat adalah transaksi pembelian, kita langsung catat ke saldo persediaan. Ketika terjadi penjualan, yang kita catat adalah satu transaksi penjualan, yang kedua adalah pengurangan saldo persediaan dengan mendebit harga pokok penjualan dan mendebit persediaan. Nah, sebelum kita pulang, siapa yang mau bertanya? Saya mau bertanya? Oke, silakan. Mengenai tugas saja Pak. Oh ya, tugas, bagaimana? Kira-kira sampai jam berapa nih? Oh, betul, saya lupa. Di classroom saya sudah setting. Jadi teman-teman lihat, yang jelas tugasnya dikumpulkan hari Senin jam 12.00. Okay? Lewat dari jam 12 sudah terkunci, maka teman-teman tidak bisa kumpul. Oke? Jadi tolong nanti dikumpul hari Senin di pagi dan sampai jam 12. Oke? Ada lagi? Oke, tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri ya. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi nanti minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam.